Tanpa berlama-lama, kita langsung kepada Ustadz Dr. Fahrudin Faiz yang akan menyampaikan kajian dengan tema sebenarnya engkau cari apa Dinda? Apa yang sebenarnya engkau cari Dinda? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ini hasil olah kata dari Al-Ustadz Zakir untuk judul ini memang. Kenapa dinamakan Dinda tidak Kanda ini ya? Nah, nanti biar Ustadz Faiz yang akan menjelaskan. Ya. Nah, terima kasih kepada Al-Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Bapak Ibu jamaah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama belajar. Jadi pagi hari ini nawaitunya tetap nawaitu ilmu nggih, kita belajar. Dan tentu saja ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Kalau mengikuti salah satu ayat dalam Al-Quran, harga dari kebersamaan kita semacam ini, itu adalah bumi dan seluruh isinya. Kalau Bapak Ibu ingat, di salah satu ayat Allah berfirman, Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Jadi Allah berfirman, seandainya engkau membiayai dengan seluruh bumi dan isinya, ma fil ardi jami'an ma'alafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa melembutkan hati mereka, membuka hati mereka, tentu saja untuk melakukan kebaikan bersama-sama. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah yang melembutkan hati mereka. Ini maka bagi saya majelis kita pagi hari ini itu majelis yang harganya adalah bumi seisinya. Alhamdulillah ya. Ini juga anugerah dan nikmatnya Allah yang luar biasa. Apalagi pagi-pagi subuh-subuh itu kan. Biasanya kalau tidak ngaji seperti ini kan insya Allah Bapak Ibu terus habis subuh tidur lagi. Kemungkinannya. Ya Alhamdulillah. Ustadz Zakir menyediakan media, menyediakan wahana untuk kita melakukan kebaikan. Baik, ini saya oleh beliau dititipi tema. Ini temanya kayak judul sinetron ini Ustadz. Apa yang engkau cari Dinda? Ini para Kanda yang di sebelah saya bingung ini mesti kok bukan Kanda ya, tapi Dinda. Baik, tema kita mungkin sederhananya pagi hari ini kita belajar tentang namanya tujuan hidup. Mengapa sih Allah kok menakdir kita hadir di dunia ini? Di surat Al-Mu'minun Allah berfirman begini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa
wa annakum ilaina la turja'un. Ayat ini artinya, apa engkau menganggap kami menciptakanmu itu abasa. Abasa itu main-main saja, iseng saja. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan engkau tidak dikembalikan lagi kepada kami. Ini mungkin Allah nyindir kita. Kita itu kan sering hidup ini banyak main-mainnya. Banyak ndak seriusnya. Mau ngaji seperti ini ya cuma seminggu sekali. Ayo ngaji beneran berapa kali Bapak Ibu di rumah wis. Kalau dikuruskan waktunya ada ndak 10% waktu kita untuk Allah? Ndak ada ya, ngaku pokoknya ndak ada. Oke. Jadi padahal Allah itu serius loh. Afa hasibtum annakum annama khalaqnakum abasa. Apa engkau anggap kami menciptakanmu itu iseng saja? Iseng saja tiba-tiba ada saya nyoba saya menghadirkan Ustadz Syakir, saya nyoba saya mendatangkan Pak Faiz saja. Enggak, Allah enggak pernah main-main. Allah itu serius. Dan nanti ada tujuannya, ya tujuan terakhir kembali kepadanya. Tentu saja ayat ini kemudian kita maknai, kita sadar ya bahwa Allah serius. Mari kita serius. Dulu kita tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada lagi, kembali kepadanya. Maka mari waktu yang tidak panjang ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi mari, kalau bahasanya anak-anak hari ini di kampus itu, mari kita berikan the best version dari diri kita, versi terbaiknya diri kita. Jadi cerita kita di dunia hari ini itu cerita terbaik yang bisa kita buat. Kalau pas kok kebetulan jadi petani, ayo jadi petani yang terbaik. Kalau jadi pedagang, ayo jadi pedagang yang terbaik yang kita mampu. Jadi ustadz, ya jadi ustadz yang terbaik. Jadi presiden. Jadi presiden. Ya, jadi presiden. Oke. Okay. Jadi bupati, ya bupati yang terbaik yang kita mampu. Yeah. Baik. Jadi biar nanti tidak nyesel. Biar nanti kita enggak, iya ya kenapa dulu di dunia. Ada satu ayat yang saya ingat tiba-tiba itu, bahwa besok itu penghuni neraka itu keluar hanya ingin kembali lagi ke dunia karena waktu hidup di dunia belum memberikan versi terbaiknya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penduduk neraka berkata, law kunna nasma'u aw naqilu, seandainya dulu saya mau mendengarkan kajian, mendengarkan kritiknya orang, mendengarkan masukan-masukan yang baik. Aunakilu, terus mau berpikir, makunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Makanya alhamdulillah Allah menganugerahi kita kesediaan untuk mendengar dan berpikir, antara lain melalui ngaji kita pagi hari ini. Baik, sekarang tentang tujuan hidup tadi. Hidup ini kan serius. Allah menciptakan kita tidak iseng. Ini sebenarnya saya kata lebih ngomong filsafat, tapi kalau saya ngomong filsafat pagi-pagi begini, Bapak Ibu, saya khawatirnya ngantuk lagi. Saya ringkas saja ya, dari yang saya tahu di berbagai teori, termasuk filsafat, tasawuf. Biasanya manusia di dunia itu dalam hidupnya mencari 3 hal. Biasanya ya. Yang pertama, hidup senang. Yang kedua, hidup
menang, sukses. Yang ketiga, hidup tenang. Oke, nggih. Ini orang mesti mengejar tiga ini. Hidup senang, hidup menang, atau hidup tenang. Nggih. Ini biasanya nggih. Ada biasanya lagi. Biasanya yang mengejar hidup senang itu yang sebagian besar ini nggih. Nggih. Yang biasanya pingin seneng-seneng saja itu anak-anak muda. Pokoknya urip seneng lah, seneng-seneng ya enak-enak, santai-santai, itu anak muda. Kalau sudah sepuh kok masih pingin hidup senang, oh itu hebat, berarti tua tapi jiwanya muda. Nggih, karepe ngono ning ya terus kolesterol asam urat. Jadi pingin hidup seneng muda-muda. Terus yang ingin hidup sukses itu yang usia-usia saya 30-an sudah punya keluarga, punya pekerjaan, itu biasanya mengejar hidup menang. Melamar kerjaan ke sana kemari, terus nyalon DPR, nyalon jabatan ini, jabatan itu ingin menang. Ingin sukses. Ini usia-usia paruh baya namanya. Kemudian biasanya lagi yang ingin hidup tenang, yeah. Itu yang sudah puas hidupnya, sudah usia-usia belakangan. Jadi meskipun sebenarnya ya di segala fase hidup orang itu ya pingin senang, pingin menang, pingin tenang. Dikenang, ya. Kalau dikenang sudah, ya, sudah lewat berarti. Sudah ceritanya selesai. Nah, tapi sayangnya, ini sayangnya ya, manusia itu sejak dia akalnya hidup sampai nanti meninggal itu selalu diselimuti masalah demi masalah, problem demi problem. Ada ndak di sini yang merasa, oh hidup saya ndak ada masalah Pak? Ayo, siapa yang berani ngaku aman Pak Fri? Ndak mungkin. Nggih. Jadi tidak ada orang yang tanpa masalah. Mbok ya sudah selesai ya dikejar-kejar ya tidak ada orang yang tanpa masalah. Semua orang penuh masalah. Orang Jawa melihat urip kuwi wang sinawang. Kita itu ngelihat orang enak ya Pak itu ya. Senengnya ya jadi itu ya. Tapi orangnya sendiri juga gitu lihat kita. Wah enak ya jadi itu. Jadi kita nganggap orang lain itu senyaman itu, setenang itu. Padahal ya sama saja. Kata anak-anak muda, wajar saja hidup itu diselimuti masalah. Kalau diselimuti wijen namanya undi-undi. Biasa saja ada masalah itu. Nanti kita lihat ya, coba ya. Ini saya ingin menunjukkan betapa manusia itu gelisah sejak awal. Saya tadi menyebut sejak akalnya hidup. Sehingga tidak bisa sepenuhnya senang, tidak bisa sepenuhnya menang, tidak bisa sepenuhnya tenang. Saya awali dari anak-anak SMP, anak ABG. Anak-anak usia ini akalnya baru hidup, dia baru merasa jadi dirinya. Problem besarnya anak-anak usia ini biasanya ingin diakui. Ingin kalau ngobrol-ngobrol dia dilibatkan. Tapi biasanya orang rumah, guru di sekolah menganggap dia masih anak-anak. Itu dia gelisah. Dia
Anak-anak usia ini biasanya kalau diatur itu paling susah. Kenapa? Dia sedang menegaskan jati dirinya. Bahwa saya ini ada loh, mbok dianggap. Mbok diajak ngomong, mbok kalau memutuskan sesuatu itu saya dilibatkan dong. Itu anak-anak usia SMP ini. Itu kalau kita cueki terus, ini bisa meledak. Makanya Bapak Ibu coba kita renungkan ya. Jangan-jangan kan belakangan ada kasus-kasus kayak kelitih dan lain sebagainya itu. Ini anak-anak yang sedang mencari penegasan diri. Ingin diakui. Di rumah diamuk bapak ibunya. Dianggap anak nakal. Nanti di sekolah dicueki sama gurunya. Gurunya cuma sibuk sama anak-anak pinter yang calon juara olimpiade, yang rankingnya tinggi, yang jadi level dia dicueki sama gurunya. Di masyarakat juga dianggap anak nakal, anak ndak pinter. Dia akan mencari pengakuan yang lain. Ya akhirnya termasuk ya kemarin itu ada kelitih dan lain sebagainya itu. Ayo nggih kita pahami mereka nggih Bapak Ibu karena anak hari ini itu agak khas. Ilmunya banyak, mungkin ngalang-alai kita karena tiap hari buka HP, dia tahu macam-macam. Mungkin lebih tahu dari kita. Jadi dia tahu kok kalau Bapak Ibu itu keliru, ndak pas, ndak sesuai. Kalau Bapak Ibu tidak seharusnya dilakukan, tapi dilakukan itu dia tahu, cuma tidak berani ngomong saja. Kita juga tiap kali mereka ngomong kan, alah cah cilik ngerti opo. Kita kan selalu begitu. Ngerti mereka itu Bapak Ibu. Dan itu menggelisahkan mereka. Terus hati-hati dengan anak sekarang, generasinya beda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu ya cah cilik ngerti ini dolanan. Sekarang cah cilik ya ngerti macam-macam, ngerti pacaran barang. Anak kecil-kecil itu kalau ada laki-laki perempuan jalan kan teriak, wah pacaran ya. Aduh kita ngerti loh cah cilik-cilik. Padahal zaman saya dulu kecil itu sudah ndak ngerti gitu-gitu. Oke, usia SMP kegelisahannya itu. Mungkin ini sampai usia SMA. Jadi sulit hidup senang, apalagi menang, apalagi tenang. Dia gelisah. Naik sedikit usia sekitar SMA sampai mahasiswa. Ini lebih gelisah lagi. Gelisahnya biasanya, besok saya mau jadi apa? Kerja apa? Bakatku apa? Menyiapkan masa depan bagaimana? Sumpek lagi. Susah lagi. Ini anak-anak usia mahasiswa. Mungkin di sini banyak Bapak Ibu dosen. Semoga bisa mengempati mereka. Sekarang zamannya sangat berat bagi mereka. S1 itu mungkin setiap tahunnya bisa jutaan diproduksi di Indonesia ini. Nggih. Jadi kita memproduksi sebanyak itu sarjana yang setelah diwisuda terus bingung. Jadi puncaknya kebahagiaan mereka wisuda seneng-seneng foto-foto terus ngapain? Ini usia-usia mereka itu gelisah. Masa depan saya bagaimana? Besok kerja apa? Bisa membina rumah tangga yang baik atau tidak? Jodohku siapa? Nikah apa enggak ya? Sekarang banyak yang sudah ikrar enggak nikah itu anak-anak hari ini itu. Ya, itu Bapak Ibu harus banyak ngasih tahu betapa nikah itu nikmatnya banyak. Ya masalahnya lebih banyak. Tunjukkan ke mereka contoh-contoh positif untuk kebaikan. Untuk hal yang baik, tampakkan lebih banyak ke mereka contoh bahwa itu positif. Anak-anak itu mungkin yang tidak mau nikah itu karena lihat banyak cerita-cerita orang selingkuh lah, rumah tangga yang bubar lah, anak yang terlantar lah. Dia hanya melihat cerita-cerita negatif terus jadi takut nikah.
Sebenarnya yang sukses juga jauh lebih banyak, tinggal berikan saja mereka contoh. Tapi ini kegelisahan usia mahasiswa memang, usia menjelang dewasa. Terus masuk dewasa, sudah punya pekerjaan, sudah punya karir, sudah berumah tangga. Apa selesai masalah? Tidak. Lebih banyak lagi sudah masalah. Gimana membina rumah tangga, gimana nanti masa depan anak-anak, mikir lagi. Masalah yang paling besar kalau di filsafat itu orang-orang di usia saya, ini usia 40-50-an, itu masalah menyesali keputusan hidup. Jadi masalahnya ngeten. Biasanya masalah cara berpikir coba itu. Coba ya dulu saya lebih rajin sedikit. Coba ya saya dulu lebih tekun sedikit. Coba waktu Ustadz itu masih sugeng, masih hidup, saya lebih banyak belajar. Coba dulu waktu, ini usia-usia kita, mulai banyak yang disesali. Coba saya lebih berani dulu, mungkin jodohnya ndak ini. Itu nyesal masa lalu. Itu penyesalan itu di usia sekarang. Jadi membayang-bayangkan dulu gimana. Itu menggelisahkan. Merasa saya banyak salah keputusan. Saya banyak salah memutuskan. Kemarin harusnya begini, saya begitu. Coba saya dulu rajin ngaji, mungkin saya tidak sekosong ini sekarang dan lain sebagainya. Ini usia-usia ya 50-an ke atas. Terakhir, kalau sudah 60 ke atas, harusnya sudah tenang. Ternyata tidak juga. Usia-usia 60 ke atas itu orang menyebutnya later life crisis. Krisis babak terakhir kehidupan. Sudah babak terakhir, waktunya adu penalti masih sumpek. Ada banyak gitu. Biasanya problem besar usia-usia 60 ke atas, apalagi yang sudah pensiun, itu merasa sudah tidak penting lagi. Ini menggelisahkan. Kemarin saya masih bekerja, punya penghasilan, sekarang sudah pensiun, merasa, saya itu mungkin tidak ada gunanya. Ini kegelisahan. Makanya saya di kampung itu ada simbah, ada buyut, itu kadang-kadang rajinnya ngalah-ngalahi yang muda-muda. Pagi gini sudah nyapu, sudah ngapain aja, tidak mau diem. Karena mereka ada kegelisahan, saya harus tetap berguna. Saya harus tetap berarti. Jadi tidak ingin kalah sama yang masih aktif, yang masih bekerja, punya penghasilan. Dia ingin menunjukkan dirinya masih berarti. Ini usia-usia 60 ke atas. Apalagi terus lihat teman-temannya. Pak ini sakit, berangkat duluan. Itu deg-degan itu sudah. Itu usia-usia later life begitu. Obrolannya sudah bukan obrolan anak-anak muda. Tiap hari ketemu yang diobrolkan, obatnya apa Pak? Yang diobrolkan itu. Tukang pijet yang enak di mana Pak? Tugas pokoknya obrolan jenis-jenis itu. Ini later life, usia-usia akhir hidup. Ternyata gelisah. Jadi Bapak Ibu ternyata kata hidup ini tujuannya kan tadi kita ingin 3. Ingin senang, ingin menang, ingin tenang. Ternyata ada masalah terus. Loh kapan senengnya terusan? Kapan berhasilnya? Kapan tenangnya? Baik ya, kalau secara ilmu ada banyak jalan. Tapi pagi ini kita belajar satu saja ya konsep. Ini saya ambilkan konsep dari seorang ulama besar. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama beliau. Nama beliau adalah Syekh Hatim bin Al-Aqsam. Ini ulama terkenal sekali. Gelarnya beliau itu unik. Beliau punya gelar Al-Aqsam. Al-Aqsam itu artinya tuli. Apa beliau tuli? Tidak. Cuma memang beliau sebagian besar hidupnya pura-pura tuli. Bukan cuek. Jadi ada ceritanya begini. Jadi satu ketika ada ibu-ibu sowan ke beliau. Ingin konsultasi. Kok ya ibu-ibu ini mungkin lepas. Jadi saat konsultasi tiba-tiba buang angin.
keras lagi suaranya. Oke. Lu bayangkan ya, kita bisa membayangkan lah situasinya. Mesti langsung wajahnya merah, malunya luar biasa. Wong tiba-tiba, wahai Ustadz, terus meledak itu. Nah, Syekh Hatim ini ngerti situasi ibu ini. Terus beliau pura-pura ndak dengar. Pura-pura agak tuli. Terus, Bu, saya ndak dengar tadi Ibu ngomong apa gitu. Terus perempuan ini, alhamdulillah berarti tadi ndak dengar suara ini tadi. Jadi, oke. Cuma resikonya, lah nanti besok misalnya beliau ceramah terus orang bertanya beliau dengar kan malu ibu ini. Oh berarti Ustadz kemarin pura-pura. Akhirnya biar ibu ini ndak malu ya sepanjang ibu ini masih hidup. Beliau pura-pura tuli kalau di luar. Oh ini luar biasa ya. Menjaga marwahnya satu orang, beliau berkorban jadi orang yang agak tuli. Makanya setelah ibu ini meninggal beliau baru biasa lagi. Sehingga orang terus menggelari beliau Al-Aqsom. Jadi Hatim bin Al-Aqsom. Oh ini susah nirunya. Tidak gampang kita berani seperti ini. Hanya menjaga satu orang saja beliau mungkin bertahun-tahun acting. Untungnya yang menghadap sudah ibu-ibu agak sepuh. Bayangkan kalau yang ngadep masih ABG itu panjang itu ceritanya. Harus menahan sama lu. Baik ya, beliau punya tips begini untuk hidup yang senang sekaligus menang sekaligus tenang. Ada 4 tips. Yang pertama beliau bilang begini. Alim tu anna rizki layak kuluhu ghairi fatma'nantu. Ini rumusnya hidup tenang. Alim tu itu aku tahu. Sesungguhnya rizkiku, rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Fatma'nantu, maka aku tenang. Ini rumus pertama. Jadi kita semua sebenarnya juga sudah tahu kok, cuma kita belum sadar saja atau sering lupa. Bahwa jatah kita, rezeki kita, itu tidak mungkin dimakan oleh orang lain. Maka aku tenang. Kalau sudah rezekiku mesti nyampe. Apapun yang terjadi, tidak mungkin keliru. Tidak mungkin gaji saya kok terus masuknya ke Ustadz Zakir, itu tidak mungkin. Sudah ada alamatnya sendiri-sendiri. Wong di kantor saja sudah jelas begitu, apalagi para malaikat Allah yang bagi. Tidak mungkin meleset. Jadi kalau kita gelisah, kalau kita galau, kalau kita panik, hanya gara-gara ini, buang-buang waktu. Tenang saja kalau urusan rezeki. Meskipun nanti di yang kedua bukan berarti males loh ya. Tapi tenang saja. Kalau orang kita menyebutnya jangan kemerungsung. Apalagi sampai nabrak-nabrak, apalagi sampai yang haram-haram ditwabraki kabeh. Sampai korupsi segala, sampai buat apa? Emangnya terus kalau sudah korupsi itu bisa dapat lebih di luar jatah? Tidak. Mungkin saja tiba-tiba kita korupsi itu merasa dapat banyak, terus anaknya sakit. Terus tidak bisa menikmati. Urusan rezeki kan urusan menikmati, tidak sekedar urusan jumlah. Kayak kita itu loh, kita mungkin dulu tidak punya uang, tapi masih bisa makan macam-macam enak. Sekarang duitnya banyak, tapi mau minum kopi saja darah tinggi, mau minum teh, gula darah, mau minum. Kita tidak bisa menikmati. Berarti bukan tidak jadi rezeki kita sekarang gula kalau saya punya diabetes. Tidak jadi rezeki kita sekarang kopi kalau saya punya darah tinggi. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, maka tenanglah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ini untuk imbangannya yang pertama. Alim tu anna
a'mali la yaf'aluhu ghairi fajtahattu. Aku tahu kalau itu jadi pekerjaanku, amanatku, tidak akan dilakukan oleh orang lain. Maka aku sungguh-sungguh serius. Kalau aku guru, ya aku yang ngajar. Lah kalau saya tidak sungguh-sungguh, siapa yang ganti saya ngajar? Wong itu tugasku. Kalau aku tani, kalau aku males-malesan ke sawah, apa orang lain terus tak garapkan sawahnya? Tidak mungkin. Jadi kalau sudah pekerjaanku, amanat untukku, ya mesti harusnya aku yang melakukan. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Maka aku sungguh-sungguh. Jadi makanya yang pertama tadi, yang rezeki sudah dibagi, tidak kemudian membuat, saya tiduran saja Pak, wong ya rezekinya sudah terbagi. Tidak begitu, ada rumus kedua. Kalau sampean tiduran saja, berarti amanat hidup kita tidak tertuntaskan. Tidak jalan. Wong kita hidup ini tadi loh, kita tidak disuruh santai-santai, Allah serius. Apapun peran yang dititipkan Allah pada kita, besok jadi pertanyaan. Jadi mungkin Allah besok tanya, engkau aku beri amanat untuk ngajar jadi ustadz. Engkau aku beri amanat untuk menanam jadi petani. Sejauh mana engkau melakukannya? Serius apa enggak? Sungguh-sungguh apa enggak? Wong itu pekerjaan kita. Misalnya di rumah tugas kita nyapu. Terus kita, malas ale. Ya enggak ada yang nyapu sudah. Rumahnya kotor pasti. La yaf'aluhu ghairi. Tidak akan dilakukan oleh orang lain. Maka sungguh-sungguh. Jadi yang pertama, tenanglah, rezeki sudah dibagi, tapi rajinlah, sungguh-sungguhlah. Bekerja semaksimal kita mampu. Nanti rezeki akan terbagi sendiri sesuai ketentuannya Allah. Jadi ini nomor 1 dan nomor 2 satu paket. Nomor 3. Alimtu bi annallaha nadhirun ilayya. Fastahyaitu. Aku tahu bahwa Allah selalu mengawasiku. Selalu melihatku. Fastahyaitu itu maka aku malu. Nah ini yang keempat ini pengendalian diri. Kita senantiasa sadar selalu dilihat Allah. Orang yang sadar dilihat Allah itu isinya banyak malunya. Sholat kok cepet-cepet. Ya Allah, belum 2 menit sudah selesai sholat zuhur terus. Iya ya dilihat Allah kok ya malu saya. Nah ini ada malunya. Ngaji kok enggak kerasan. Ngaji baru dapat 2 halaman dihitung. Ini kok akhir juznya lama banget ya. Terus diwolak-walik terus. Ada yang kalau ngaji gitu ya. Dihitungi terus nunggu akhirnya juz. Mau ngaji sak juz saja enggak betah. Padahal kalau main HP bisa jam-jaman itu. Bisa nyekrol terus enggak betah. Tapi ngaji baru dapat 3-4 halaman sudah dihitungi. Terus ini batasnya juz kok masih lama ya Ustaz. Nah, apa itu kalau Allah lihat kita enggak? Ya Allah senyum-senyum mungkin lihat kita ada gitu. Tapi ya mbok ya kita malu lah. Baca ayat-ayatnya kok enggak kerasa. Fastahya itu. Kita melakukan kejelekan apa? Mungkin pas lagi gosip teman. Itu loh tetangga kita terus sadar. Iya ya dilihat Allah. Enggak lah enggak jadi malu kita. Jadi kesadaran, kalau dalam tasawuf ini namanya kesadaran muraqabah. Kesadaran Allah yang senantiasa mengawasi kita, melihat kita. Itu membuat kita terus sering malu. Tapi alhamdulillah, malu itu kalau dalam tasawuf makom yang tinggi. Orang yang bisa di makom haya ini kelakuannya mesti terkontrol. Kayak bapak ibu itu loh, kalau sedang malu kan terus
agak ndak berani ngapa-ngapain. Ah malu Pak, malu. Malu itu kan terus mundur sebentar, ndak sembrono. Malu ndak sama dengan minder nggih. Kalau malu itu sebenarnya saya bisa sih mampu sih, tapi mungkin ada yang lain, jangan saya khawatir nggak memenuhi, nggak berkenan yang lain itu malu. Jadi kalau makanya ada hadis itu, barang siapa yang tidak punya rasa malu, lakukan saja suka-suka. Iya, fasna masyita, lakukan apa yang kamu suka kalau tidak punya malu. Tapi kan kita ini manusia, harus punya malu. Orang Jawa menyebutnya orang tidak punya malu itu tidak duwe, iya tidak duwe wisin, tidak duwe udel. Saya istilah tidak duwe udel itu ngerti di sini, oh tidak duwe udel wong iku. Tidak punya rasa malu. Kenapa disebut tidak punya udel, tidak punya puser? Karena hanya manusia yang punya puser. Puser itu kan khasnya manusia, itu manusia punya puser. Berarti orang disebut tidak punya udel itu ya dudu menungso kuwi. Jadi orang duwe udel wong iku. Nah, itu tidak punya malu. Makanya dulu saya pernah ditanya oleh Prof. Dulu mungkin Bapak Ibu ingat ya, ini tokoh kita, Profesor Damarjati Supadjar, ahli filsafat. Beliau tanya, ayo Nabi Adam itu punya puser apa tidak? Ini jawabannya beliau, Nabi Adam tidak punya puser. Kenapa? Puser itu yang menyambungkan ibu dengan anak waktu di rahim, ya kan? Jadi nyambung dari anak, makanannya itu lewat plasenta itu terus jadi puser. Kan Nabi Adam tidak punya ibu. Jadi tidak ada pusernya. Itu Prof. Damarjati Supadjar, itu beliau lucu orangnya. Baik. Jadi yang ketiga itu, yuk kita sering-sering malu deh. Tidak sama orang. Kalau malu sama orang jatuhnya pencitraan. Malunya sama Allah. Dan Allah tahu itu sampai ke dalam hati kita. Kalau kita pencitraan pun Allah tahu. Kalau kita pura-pura Allah tahu. Kita ngomong disoleh-solehkan, astagfirullah. Allah ngerti isinya hati kita. Paling Allah cengenges-cengenges saja. Lihat kita ya. Allah itu kaya dok itu mestinya. Allah tahu. Makanya yuk kalau kita sadar diawasi Allah, mestinya malunya itu sampai ke hati, sampai dalam, karena Allah tahu sampai dalamnya kita. Yang keempat, ini yang terakhir. Alim tu anna akhiru hayati al maut fasta'attu. Aku tahu bahwa akhir hidupku adalah kematian. Maka aku bersiap-siap. Jadi hidup itu serba tidak pasti. Satu-satunya yang pasti adalah kita nanti akan mati. Kita nanti akan meninggal. Saya tidak berani bilang besok-besok karena jaraknya kita tidak tahu dari sekarang. Jadi bisa masih panjang, bisa segera, bisa kita tidak tahu. Tapi yang pasti kita pasti meninggal nanti. Berarti apa? Selama kita masih punya waktu, ayo siap-siap. Jadi nanti ya Bapak Ibu, setiap kali melakukan apa saja, ayo kita muhasabah ya. Ini ada hubungannya dengan persiapan nanti hidup sesudah mati enggak? Kalau terlalu banyak yang sia-sia, tidak ada hubungannya dengan hidup sesudah mati, mari kita revisi lagi hidup kita. Karena berarti kita sedang mengabaikan satu hal yang pasti. Kita kan sering gelisah tentang masa depan. Aduh Pak, Indonesia ini besok Indonesia emas beneran, apa Indonesia cemas, apa Indonesia... Kalau emas itu berapa karat ya Pak besok kira-kira. Kan kita masih bingung mikir masa depan. Sudahlah, itu belum pasti juga kok. Yang pasti adalah kita semua besok akan meninggal. Ayo siap-siap. Jangan hanya gara-gara sesuatu yang tidak pasti kita korbankan sesuatu yang pasti.
Jangan hanya karena keinginan, ambisi, hasrat, cita-cita duniawi yang itu hanya sementara saja kita korbankan ranah hidup yang jauh lebih abadi, jauh lebih panjang. Barzah kita itu usianya jauh lebih lama dibandingkan dunia kita. Jadi kalau di dunia ini berapa sih usia kita sepanjang-panjangnya? Mungkin manusia hari ini sekitar 70-an, 80-an. Kadang-kadang belakangan ada banyak itu yang masih muda-muda. Kemarin suaminya Najwa Shihab itu masih muda. Dan masih banyak cerita-cerita. Kelihatannya anak-anak muda sekarang banyak. Karena mungkin ya faktornya banyak. Sekarang anak kecil-kecil itu sudah penyakitnya berat-berat. Tetangga saya masih kecil sudah harus cuci darah. Masih SD, ginjalnya hancur. Gaya hidupnya sejak kecil. Loh, itu kita melihat begini jadi menyadarkan kita, iya, akhir hidup ini alam maut pasti. Ayo siap-siap. Jadi setiap hari diingat-ingat, iya ya, saya kok bisa sesantai ini sih gitu. Kita coba sering-sering gitu ya, dirinya ditegur. Kok santai saja saya rebahan sejak tadi, mbok yo disambi zikir kah, disambi wirid kah, disambi ngaji dikit-dikit kah, ada waktu luang yo tafid lah sedikit-sedikit hafalan biar kalau ngimami tidak hanya kulhu sama inna atau inna. Coba ya adik, gitu biar cari jalan yang membuat Allah ridho apapun itu. Karena yang bisa menyelamatkan kita di fase hidup nanti tentu saja hanya Allah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin hidup senang, tenang, sekaligus menang, Syekh Hatim tadi memberi 4 tips. Yang pertama, tentang rizki, pasrahlah pada Allah. Jangan panik, jangan kemerungsung. Tentang pekerjaan kita, aktivitas kita, berikan yang terbaik, sungguh-sungguhlah. Jadi pekerjaan itu antara kita tidak sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh capeknya sama. Mungkin biayanya juga sama, waktunya yang habis juga sama. Ngaji seperti ini misalnya, alah wong yang ngisi Pak Faiz santai saja, itu ya capeknya sama, wong ya sama-sama pagi-pagi ke sini. Toto-totonya ya sama, apa-apanya sama, eman-eman kalau kita nanggung. Sejak niatnya mulai ditegaskan lillahi ta'ala, ikhtiarnya dimaksimalkan mencari ridhonya Allah, setelah itu tawakal. Fajtahadtu. Kemudian mari hidup dengan kesadaran Allah selalu ngawasi saya ini, Allah selalu ngawasi saya ini, Allah selalu ngawasi saya ini. Ini akan membuat kita lebih terkendali. Dan pada akhirnya hidup ini adalah, kalau bahasa para sufi, mazro'atul akhirah. Tempat kita siap-siap, tempat kita bertanam menuju akhirat. Bapak Ibu yang pernah naik haji mungkin masih ingat ya, betapa ribetnya siap-siap mau naik haji itu. Koper lah, nyari bungkusnya koper lagi lah, nanti nyari tanda-tanda untuk koper lagi lah, nanti itu ribet sekali. Itu biasanya agak tegang gitu, agak stres, ngamuk sama istrinya, ngamuk sama ininya waktu persiapan haji itu. Lah ya paspor lah apalah, betapa tegangnya. Loh, itu hanya siap-siap untuk haji. Padahal nanti ada perjalanan yang lebih dahsyat, yaitu perjalanan di alam setelah dunia ini. Lah kok kita sesantai itu? Ya, makanya alim tu anna akhiro hayati al maut. Siap-siap melakukan apa saja. Ya Allah, ini bagian dari persiapan saya menuju akhirat. Amal apa saja, termasuk makan, minum, kerja ini itu kita niati mencari ridhonya, bagian dari persiapan menuju akhirat. Baik Bapak Ibu nggih, paling tidak semoga kita ingat ya, pagi ini kita dapat 2 materi. Yang pertama, hidup yang senang, tenang, menang. Yang itu jalannya 4 tadi nggih.
Tentang rizki yang kita ayo tenang saja. Tentang pekerjaan ayo kita berikan yang terbaik yang kita mampu. Tentang mental kita yang merasa senantiasa diawasi Allah. Dan yang keempat tentang hidup ini sebagai persiapan untuk akhirat. Itulah nanti kalau ada pertanyaan mau kemana tujuan hidup ini, ya pada akhirnya tujuan hidup ini menuju akhirat. Sampun ya Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini sedikit banyak kita sudah belajar. Semoga pelajaran pagi ini, pemahaman kita pagi ini mendapatkan ridho dari Allah, membuat diri kita semakin baik, semakin meningkat, sehingga hidup kita tambah barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali materi pada pagi hari ini, sangat mencerahkan. Terima kasih pada Ustadz Dr. Mahrudin Faiz yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Informasi infak pada pagi ini terkumpul 3 juta rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita jadikan kopi ngaji sebagai gaya hidup setiap hari Sabtu pagi ya Ustaz. Ini gaya hidup, mulai dijadikan gaya hidup. Kita syukuri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.